Hai hai hai, halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku, Anissa. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang pengelolaan aset yang ada di Odoo. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi pengelolaan aset, perlu diketahui nih definisi dan jenis aset. Definisi dari aset sendiri adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas untuk memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada fisik, contohnya properti, kendaraan, atau mesin. Yang kedua ada non-fisik, contohnya seperti hak cipta, paten, merek dagang. Teman-teman, jadi aset ini memiliki dua macam. Yang pertama ada aset lancar, contohnya seperti kas, piutang, ataupun persediaan. Cirinya yaitu mudah diuangkan dalam waktu kurang 1 tahun. Yang kedua ada aset tidak lancar atau aset tetap, seperti tanah, bangunan, ataupun mesin. Ciri dari aset tidak lancar yaitu digunakan untuk operasi jangka panjang. Oke, setelah tadi aku ngebahas tentang apa itu aset, sekarang kita masuk ke pengelolaan aset yang ada di Odoo. Di mana pengelolaan aset di Odoo adalah proses untuk mencatat, melacak, dan mengelola aset tetap perusahaan seperti peralatan, kendaraan, atau bangunan menggunakan modul aset manajemen dalam sistem Odoo. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola nilai aset, menentukan metode penyusutan, mencatat pemeliharaan, serta menghasilkan laporan keuangan yang terintegrasi dengan akuntansi, dan memudahkan perusahaan dalam perencanaan serta pelaporan aset secara efisien dan akurat. Kalian tahu nggak sih, pengelolaan aset ini memiliki aspek utama. Yang pertama ada pendaftaran. Aset baru dapat didaftarkan di dalam sistem Odoo dengan informasi seperti nama, kategori, nilai, dan tanggal. Pengguna dapat memilih jenis aset, misalnya kendaraan, peralatan, atau bangunan, dan menentukan metode penyusutan yang digunakan. Yang kedua ada metode penyusutan. Odoo mendukung beberapa penyusutan seperti penyusutan linear, straight line, atau penyusutan berdasarkan unit yang digunakan. Ini memungkinkan perusahaan untuk memilih metode yang paling sesuai dengan kebijakan akuntansi mereka. Di poin ketiga ini ada pemeliharaan dan perbaikan, yaitu pengguna dapat membuat permintaan pemeliharaan atau perbaikan terkait dengan aset. Ini penting untuk memastikan bahwa aset tetap berfungsi dengan baik selama umurnya ekonomis. Lalu di poin keempat ada laporan keuangan. Odoo secara otomatis menghasilkan laporan keuangan terkait aset, termasuk laporan penyusutan, neraca, dan laporan laba rugi. Hal ini memudahkan perusahaan dalam melakukan pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi. Selanjutnya ada transfer dan penjualan aset. Ketika aset dipindahkan atau dijual, Odoo memungkinkan pengguna untuk mencatat transaksi tersebut dan menyesuaikan nilai buku aset. Hal ini membantu dalam pelaporan yang akurat dan pencatatan yang transparan. Nah, ini dia aspek utama pengelolaan aset yang terakhir, yaitu integrasi dengan modul akuntansi. Semua transaksi yang berhubungan dengan aset, seperti akuisisi, penyusutan, dan penjualan, langsung terintegrasi dengan modul akuntansi, sehingga mempermudah pembukuan dan pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Jadi dapat disimpulkan dari materi pengelolaan aset bahwa aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh individu atau entitas yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Terbagi menjadi aset lancar, yaitu mudah dicairkan, dan aset tidak lancar, di mana digunakan untuk operasional jangka panjang. Pengelolaan aset di Odoo mencakup pendaftaran, penyusutan, pemeliharaan, laporan keuangan, serta transfer dan penjualan aset, yang semuanya terintegrasi dengan modul akuntansi. Sistem ini mempermudah perusahaan dalam melacak, merencanakan, dan melaporkan aset secara efisien sesuai standar akuntansi, sehingga nilai aset dapat memaksimalkan dan menggunanya lebih optimal. Nah teman-teman, segitu aja materi tentang pengelolaan aset yang bisa aku sampaikan. Terima kasih.